Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review yang sangat berguna apabila Anda nyari mobil bekas atau mungkin Anda hanya sekedar ingin nostalgia masa muda Anda saja. Apabila Anda nonton Jimny Challenge, Anda akan tahu Mobi the champion. Tapi tidak ada hubungan dengan itu. Ini membahas generasi sebelumnya. Enggak, dua sebelumnya. Oke, ikuti videonya sampai habis. Apabila Anda menginginkan suatu mobil SUV atau jeep-jeepan yang kecil, kompak, dan bermesin bensin, kemungkinan besar yang terbayang itu adalah seekor Suzuki Jimny. Namun, apabila Anda hanya butuh untuk gaya-gayaan dan tidak suka off-road yang serius, seekor Jimny itu jadi mubazir. Karena 4-wheel drive-nya itu jadi tidak terpakai. Sebenarnya ada solusinya, yaitu Suzuki Katana. Sedikit sejarah mengenai Suzuki Katana. Sebenarnya kami sudah bahas berkali-kali ini di video review Jimny. Tapi nggak apa-apa, diulang lagi. Yang generasi pertama itu awalnya bermesin 2 tak. Yang sama dengan Suzuki ST20. Ya, itu nama nickname-nya adalah Suzuki Trung Tung. Namun kemudian ada versi 4 taknya juga di Indonesia. Generasi pertama ini sering disebut dengan Jimny Jangkrik. Kemudian pada tahun 82 muncul generasi kedua. Generasi kedua ini variannya sangat amat banyak sekali. Selain Jimny yang biasa, ada juga Jimny Sierra, Jimny Samurai, Jimny Caribbean, dan yang ini Suzuki Katana. Generasi kedua ini dijual di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Panjang sekali. Generasi ketiga masuk ke Indonesia pada tahun 2017. Sangat terlambat sekali, itu pun jumlahnya sangat terbatas, hanya 88 unit. Maka jadi sangat amat mahal sekali harganya, heran, padahal model mirip Karimun. Kemudian generasi keempat yang paling baru, apalagi warna abu-abu dan velgnya merah, masuk ke Indonesia tahun 2019. Namun indennya lama sekali. Oke, kembali ke Katana. Katana itu adalah nama yang digunakan untuk versi 2-wheel drive dari Suzuki Jimny. Jadi tidak ada gardan depan dan tidak pakai transfer case. Mungkin ini menggunakan nama yang berbeda agar tidak mengganggu nama Jimny yang harus 4-wheel drive. Yang nama harumnya jadi rusak nanti. Katana sendiri merupakan sebutan bagi pedang yang digunakan oleh samurai-samurai di Jepang zaman dulu. Ketika orang Jepang masih suka main pedang. Sampai sekarang sebenarnya suka main pedang. Katana ini hanya ada pada Jimny generasi kedua. Di generasi 1, 3, dan 4 tidak ada katananya. Katana siapa? Ya gitu. Hanya ada Jimny yang 4-wheel drive saja. Katana pertama kali keluar tahun 1984. Saat itu mulai muncul peraturan pajak aneh yang membuat kendaraan 4-wheel drive menjadi mahal pajaknya. Yang membuat keluarlah Suzuki Katana ini. Ketika pertama kali keluar, Katana ini hanya menjadi salah satu varian SUV saja. Kemudian Katana mendapatkan facelift pertama tahun 1989. Variannya jadi 2, yaitu DX untuk yang murah dan GX untuk yang fiturnya komplit. Yang facelift ini pada iklan-iklan dan marketingnya disebut dengan Katana Blitz. Macam tustel. Kemudian facelift kedua terjadi tahun 1992. Variannya tetap 2, DX dan GX. Oh iya, selain varian-varian yang kami sebutkan tadi, ada juga varian pickup. Dan ada juga varian SUV. Dan ada juga varian yang agak aneh yang dibuat oleh karoseri. Biasanya menggunakan sasis yang lebih panjang. Sehingga sering disebut dengan Katana Long atau Kalong. Yes, hidupnya hanya malam hari. Produksi Katana ini panjang sekali hingga 2007 dan sampai sekarang tidak ada penerusnya. Untuk yang namanya Suzuki Katana. Seperti biasa kami akan menghadirkan spesialis mobil bekas, Mamang Ichan. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Suzuki Katana di Indonesia itu tidak punya rival karena dia merupakan SUV terkecil 1000 cc. Veroza 1600, TAF itu 3000 cc diesel lagi ya. Jadi makanya nggak ada yang bisa menyamai SUV terkecilnya dari Suzuki, yaitu Suzuki Katana. Nah, dia terahnya itu dari Suzuki Jimny tahun 80-an dan mengalami 3 kali facelift. Yang pertama itu Suzuki Jimny, ada 4x4-nya dan juga dia bulat seperti ini lampunya, grillnya malah vertikal ke bagian bawah. Sedangkan facelift keduanya dia lampunya menjadi kotak karena pengen jadi modern katanya, tapi banyaknya nggak suka gitu kalau ininya lampunya menjadi kotak, itu jadi aneh gitu ya. Dan grillnya juga sudah menyatu sampai ke bagian samping. Nah, facelift ketiganya balik lagi menjadi bulat karena permintaan Indonesia pada saat itu senangnya lampu bulat seperti ini. Dan pertama kali juga lambangnya masih Suzuki. Nah, tahun 2000 atau 98 ke atas dia sudah berlambang S saja. Ini Suzuki ya, bukan Superman. Dan di bawahnya tetap dari tahun 80-an dia mempunyai bumper
besi seperti ini, ada lampu sen di sebelah sini, dan di pinggirnya ini hanya plastik saja. Tapi ini plastiknya jangan main-main, ini tebal banget ini plastiknya. Jadi kalau ditabrak pun paling melenyok sedikit, melenyok ya gitu ya. Dan di atasnya, di kap mesinnya itu ada kontur. Konturnya itu bisa menampung air di sebelah sini. Jadi kalau kehujanan di sini ada air ya bisa kecembeng di sebelah sini, ada kontur tipis di sebelah pinggir-pinggirnya, dan panggangan satenya itu nggak jelas karena panggangan satenya itu biasanya kan rege-rege gitu ya. Rege-rege itu apa ya? Kisi-kisi gitu ya. Kalau ini dia tertutup saja. Di situ ada satu buah kecurutan di bagian tengah. What the meaning of kecurutan? Dimensinya ini kompak sekali, hanya 3,5 meter panjangnya, lebarnya 1,5 meter saja, dan tingginya 1,8 meter untuk versi yang high roof seperti ini. Tapi ada juga versi yang trapeze-nya hanya 1,6 meter saja. Dan wheelbase-nya ini saya suka karena dia pendek banget, hanya 2,3 meter saja. Di balik kap mesin yang digunakan pada Suzuki Katana adalah mesin bermesin 1000 cc saja, 4 silinder, SOHC, dan karburator. Ya, belum mengenal injection dengan kode F10A. Merupakan suatu mesin legendary yang banyak digunakan di produk-produk Suzuki yang lain, seperti Carry, Forza, dan Karimun Kotak. Apabila Anda belum nonton video Karimun Kotak kami, mohon tonton juga setelah video ini melalui link yang ada di description di bawah. Pada Katana, mesin F10A itu menghasilkan tenaga maksimal 49 PS saja pada 5.500 rpm dan torsi maksimal 74 Nm saja pada 3.500 rpm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda belakang melalui gearbox 4 speed. Tapi sesudah facelift tahun 89, giginya itu ditambah satu lagi menjadi 5 speed. Ini sebenarnya 6 kalau termasuk mundur. Suzuki Katana tahun 2005 ini pasti pakai desain tahun 80-an dari Suzuki Jimny. Yang berbeda ini hanya di bagian atap saja. Nah, tahun 84 sebetulnya Jimny itu sudah ada atap yang setengah high roof gitu ya sebelah sini. Tapi tahun 89 sampai tahun 2005 ini akhirnya dipakemkan menjadi high roof yang lebih tinggi seperti ini karena banyak komplain headroomnya di Suzuki Jimny itu kurang luas. Nah, itulah. Nah, di sini juga punya ciri khas. Dia mempunyai lubang hawa yang beneran lubang hawa, yang Omobi kalah. Palsu yang Omobi mah, yang ini asli. Jadi bisa ada hawa ke bagian mesin. Dan juga dia punya ciri khas dari engsel pintunya yang diekspos di bagian luar. Spionnya juga dia berteknologi touchscreen. Ya, dia masih digeser-geser seperti ini. Dan juga dia mempunyai gagang pintu yang masih seperti ini. Masih tahun 80-an. Kalau dibuka, ini kalau ASMR gitu ya, ASMR gitu ya, ini sangat-sangat satisfying. Oh, bunyi kaleng. Oh, terus ya. Dan juga di sini ada stiker strippingnya juga, ada over fender yang kecil saja, ada tambahan daging di bagian bawah, dan juga mempunyai velg yang tahun 2000 ke atas itu udah pasti desainnya seperti ini, palang 5 dan baut 5 dengan profil ban 235 70 ring 15. Dan juga perbedaannya di bagian sini. Untuk Jimny atau Katana yang muda itu malah nggak ada tutupnya di bagian tangki bensin karena ini lebih diekspos, tapi tetap saja lubangnya ini, si tutupnya ini ada kuncinya. Sekarang kita ke bagian belakang. Suzuki Katana dia masih mempertahankan desain dari tahun 80-an. Bisa terlihat di bagian taillight-nya. Warna oranye, merah, atret, what meaning of atret, udah tahu lah ya fungsinya buat apa. Dan dia pakai dengan atau sama dengan yang dipakai oleh Suzuki Carry Pickup. Nah, itu sama aja. Bumpernya masih besi. Dan juga di bagian atasnya ini perbedaannya antara high roof dan enggak. Karena ini terlihat lebih tinggi, tapi yang trapeze itu kecil di sebelah sini saja. Kelihatannya jadi terlihat lebih kompak untuk yang Jimny-nya. Tapi kalau Katana dia pasti tinggi seperti itu. Dan juga kaca belakangnya gede dan terlihat ini pakai sealer di bagian luar. Dan juga di sini ada konde. Kondenya itu masih di sebelah sini dan ini satisfying banget. Suara pintunya kaleng banget. Terbukanya itu sampai gede banget. Dari tadi terus-terusan. Dan ini sayang ya Suzuki, material untuk pintu belakangnya kurang baik. Sehingga ini kalau dipakein konde kan berat. Jadi kalau nutup itu butuh effort dan biasanya di sebelah sini ini penyok. Sayang banget.
Untuk membuka bagasinya bisa lewat pintu berkonde ini dan membukanya ke samping secara penuh, full terbuka. Ada juga handle pintunya untuk membuka dari dalam. Bentuknya hanya sekedar besi telanjang macam itu, macam WC umum. Bagasi Katana ini, kami tidak yakin apa ini bisa disebut bagasi karena ini kecil. Apabila ini kurang besar, bisa dilipat jok belakangnya ini dan luasnya tidak lebih besar dari sebuah bagasi Karimun kotak. Tapi untuk adventure ini cukup, tapi 2 orang saja. Untuk masuk ke kabin row kedua ini harus masuk lewat row pertama memang, punten dulu. Karena ini yang tahun 2005, maka kursinya tinggal sentuh 1 tuas, langsung maju itu kursi depan. Namun duduk belakangnya ini sangat amat tidak nyaman. Kursinya kecil dan perut itu terpaksa terpres oleh paha. Namun headroomnya luas, tidak terlalu penting. Dan dengkul itu mentok ke kursi depan. Ini jok belakang rasanya kursinya nempel saja dengan lantai, macam jongkok. Dan buka jendelanya masih model zaman dulu. Kemudian ada 2 speaker di sini dan tidak ada tempat penyimpanan. Dan ada yang unik, yaitu lampu kabinnya berada di samping. Entah kenapa tidak di atas, heran. Oke, lanjut ke depan. Ini sangat amat luar biasa, basic sekali. Namun karena harus ada penyegaran terus-menerus, maka tahun-tahun terakhir Katana model interiornya warnanya lebih cerah. Wood panel dan tidak penting sama sekali itu wood panel. Dan kursi warna beige. Di dashboard ada tempat penyimpanan tertutup yang kecil aneh itu. Dan AC-nya sangat amat simple, hanya ada 1 putaran. Namun jadi satu antara temperatur dan kecepatan blower. Ada asbak dan power outlet. Head unit single din Kenwood masih kaset. Head unitnya ini pakai Kenwood dan ada kasetnya. Shifternya dari zaman dulu tidak berubah, kaku sekali. Ada rem tangan otot di tengah dan ada pegangan buat penumpang. Ya, apabila penumpang Anda takut, ada pegangannya. Ada lacinya, tapi itu isinya kecil sekali. Dan material dashboardnya itu benar-benar plastik, sama seperti Jimny yang baru. Instrumen clusternya lumayan, sudah ada RPM-nya. Dapat sun visor juga, tapi ini tulang-tulang sun visor masih kelihatan dari luar. Kami sudah berada di dalam Suzuki Katana 2005 dan ini adalah produksi terakhir. Untungnya dapatnya yang kondisinya bagus gitu, jadi bisa mewakili bagaimana rasanya Katana pada zaman dulu gitu ya. Apa yang kami rasakan di Suzuki Katana ini? Yang pertama dari user friendly-nya, mudah dikendalikan dan kita langsung kenal sama mobilnya karena dia dimensinya kompak. Terus juga yang baru belajar nyetir itu bisa langsung kenal sama mobil ini. Setirnya enteng, koplingnya enteng, persnelingnya juga dia jelas, ke 1, ke 2, ke 3 itu jelas, sangat mechanical sekali. Jadi kalau belajar nyetir, udah deh pakai Suzuki Katana pasti bakal bener. Terus juga dari visibilitasnya juga oke. Ke depan, ke belakang, ke samping, pilar A-nya kecil, dan juga ini kap mesinnya kelihatan. Tapi bener-bener basic, nggak ada apa-apa di mobil ini, cuma ada power steering, AC, cukup sekian. Karena yang lainnya sangat manual, kaca aja manual, spion juga manual, touchscreen gitu ya. Touchscreen tuh jadi kalau mau di setel itu di touch dulu spionnya. Dan juga mesin ini pakai mesin yang legendaris F10A. Dia cuma punya power 49 horsepower dan torsinya kecil, 79 Nm, tapi ini bodinya enteng untungnya. Makanya dengan power segitu juga ini mobil masih bisa ngebut lah, walaupun ngebutnya tuh mesinnya udah baru 40 km per jam. Dan kalau di tol itu gigi 5 di 100 aja bener-bener udah ngegerung banget. Dan rasio giginya ini lebih pendek daripada yang carry, yang Karimun, makanya dia lebih pelan. 90 aja dia kayaknya udah padahal nggak segitunya juga, pelan. Tapi oke lah, ini kan karena bodinya enteng, SUV dan limbungnya kemana-mana, jadi cukup sampai 90 km per jam atau 100 km per jam saja. Suspensi yang dipakai oleh Suzuki Katana ini masih pakai teknologi tahun 80-an, padahal ini tahun 2005. Yang artinya dia kedua depan dan belakang itu keempat, berarti ya keempat suspensinya masih pakai per daun yang kerasnya udah
Kayaknya kalau ibu-ibu hamil di sini tuh bakal keborojolan gitu ya. Rem yang dipakai juga cukup standar, depan cakram, belakang tromol, nggak ada ABS EBD, dan diperparah dengan tidak adanya booster. Jadi Katana itu masih menggunakan rem teknologi tahun 80-an yang tidak menggunakan booster. Tapi walaupun tidak pakai booster, ini cukup enteng, tapi pakemnya yaudah dah gitu ya. Aduh, itu kan itu harus agak dalam banget gitu, kayaknya harus maksa lu ngerem dong, ngerem gitu ya, baru dia ngerem. Kekedapan kabin karena ini, nah ini aja udah si kopongan gitu ya, jadi makanya traffic noise kedengeran. Dalam kabinnya memang tidak seberisik Panther dari mesinnya, ini cukup adem di suara mesinnya, tapi suara gardan itu masuk yang gitu ya, ini kedengeran, traffic noise kedengeran, suara gesekan ban itu kedengeran. Ya sudahlah, memang ini diciptakan sebagai SUV yang basic banget. Lalu apa yang kami pikirkan mengenai Suzuki Katana? Yang pertama dimensinya itu kompak, nggak ada lagi SUV yang kecil seperti ini. Ground clearance-nya tinggi, jadi nggak khawatir dibawa kemana-mana. Dan juga untuk spare partnya itu banyak banget, dan juga body partnya juga banyak banget. Istilahnya, kalau misalnya Anda suka ngebangun mobil dari 0 sampai ke 100%, itu pasti bisa ngebangun sampai 100%. Beda dengan yang Land Cruiser. Land Cruiser itu kadang-kadang emblemnya nggak ada lah, ininya nggak ada lah. Kalau Katana itu banyak banget, dan juga dari mulai body partnya, mesinnya juga banyak tersedia di pasaran. Dan juga bisa dimodifikasi dengan beberapa aliran style gitu ya. Mau off-road looking bisa, ceper-ceperan juga bisa, pakai ban donat juga bisa. Harganya ini sangat gelap. Kalau udah kondisi seperti ini saya nggak tahu harganya. Pasti ini di kisaran 80 jutaan ke atas. Pasti. Tahun 2005 gitu ya. Nah, minusnya juga ada. Suspensinya keras, terus juga ruang dalamnya juga sempit, rem yang nggak pakem, tapi nggak ada penyakit yang signifikan di Suzuki Katana ini. Penyakitnya relatif nggak ada. Coba sebutkan penyakit bawaan dari Suzuki Katana. Sepertinya tidak ada. Kami masih sangat ingat seperti apa rasanya nyetir Katana. Yes, kami dulu menyebutnya dengan gerobak karena keras sekali, suspensinya sangat amat keras sekali. Kemudian dulu kalau belum power steering, setirnya itu lumayan berat. Dan yang paling tidak enak itu adalah remnya. Dan kami baru sadar remnya itu tidak ada boosternya atau servonya. Jadi benar-benar mengandalkan otot kaki kita untuk pengereman. Tidak ada bantuan dari mesin sama sekali. Intinya ini mobil tidak enak, tapi sangat ikonik sekali. Cocok untuk jadi mobil hobi. Apabila Anda ingin pakai untuk mobil sehari-hari, masih cocok juga karena ini mobil kecil, lincah. Nggak lincah, tapi kecil saja. Overall, mengenai Suzuki Katana, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang menyukai mobil dengan gaya jeep-jeepan dan kecil. Dan ini perawatannya sangat amat mudah. Tapi itu rem sebaiknya dimodifikasi saja, biar pakai booster rem. Tidak enak sekali rem pakai murni otot ini. Dan apabila Anda ingin off-road, sebaiknya jangan pilih Katana. Pilih saja langsung Jimny. Atau apabila Anda terpaksa milih Katana, pasangin transfer case dan gardan depan. Jadilah 4-wheel drive. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.